Untuk jamaah YouTube silakan tauhidnya dibuka halaman 13, yaitu bersama cabang 11 Direjo Gresik. Kalau ingin ngaji di tempat ini silakan hubungi saya 085 730 104 965. Sudah cukup, nomornya cuma satu. Sampai nomornya berapa, Pak? Oh, situ nomornya telu. Apa? Cabang 11 ya dilawan. Barangkali. Dibaca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf kalimat tauhid. Huruf kalimat tauhid iku ana 12. Rupane la ilaha illa Allah utawa lam alif lam ha alif lam lam ha nomor siji lam nafi jenis tegese Allah iku ora ana tunggale maneh. Nomor loro alif tegese mokal lamun Allah iku ana tunggale. Nomor telu ha isbat iradat tegese kabeh iku tetep kersane Allah. Nomor papat lam nafi mujtahid nakira tegese sing ati-ati aja ngalap pangeran akeh-akeh. Nomor 5 ha isbat akhadia tegese tetep suwiji zate Allah. Ya, terima kasih semuanya untuk jamaah YouTube. Ternyata jenengan sudah banyak laporan lewat WA bahwa sudah mendapat sekian ratus untuk persiapan ujian. Malam hari ini saya jelaskan tentang huruf kalimat tauhid satu persatu. Hurufnya kalimat tauhid ada 12. Lam alif lam ha alif lam lam ha. Geger seperti itu sebenarnya, Pak. Tapi kok kerebetan ya. Lam alif lam ha alif lam lam ha. Walah salah meniren dasarnya ya. Akhirnya gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, santai. Kalau dibagi 4, la ilaha illa Allah. La hurufnya 2. Ilaha hurufnya 3. Ilah hurufnya 3. Allah hurufnya 4. Sekarang dihitung. La 2. 2 ditambah 3 5. 5 tambah 3 8. 8 tambah 4 12. Kenapa 12? Dan apa prakteknya? Ikuti satu persatu. Nomor 1, lam nafi jenis. Artinya tegese artinya Allah itu hanya satu, tidak ada duanya. Kalau orang Jawa mengatakan Allah iku ora ana tunggale maneh. Maknane napa, Pak? Ya mek sito. Allah itu cuma satu, tapi tidak bisa dihitung. Karena Allah itu ta'adud, mokal ta'adud. Mokal jika Allah itu satu tapi bisa dihitung. Gak ada bilangan. Allah itu satu tapi gak bisa dihitung. Karena tidak ada tepinya. Tidak ada panjang, lebar, dan sudut, tidak ada. Makanya satu. Bagi orang yang non tauhid, tidak ngerti tauhid, Allah satu benar, tapi dalam otaknya, dalam benaknya, dalam pemikirannya bahwa satunya itu bisa dihitung seperti halnya al-kaun, seperti dihitung seperti halnya makhluk. Itu bagi orang yang tidak mengikuti pengajian tauhid
dikira Allah itu satu tapi nganggo bilangan, nganggo hitungan. Enggak ada. Allah satu tapi tidak bisa dihitung. Lah banyak, Pak. Ya enggak banyak. Kan cuma satu kok. Lah terus bagaimana? Lah sebaiknya yang ngaji aja lah pada ahlinya, ku ampusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal rijaro. Jogon keluargamu, sampean wara keluarga sampean. Ayo ngaji. Ngomong Gus Marjiono ngono. Kemarin kula meneh durung karuan ana perintah teko Allah ya. Paling-paling ya digawe ceramah tok. Ge pantes-pantesane wong agama iku ceramah, ge pantes-pantesan tok. Kalau saya Pak ngaji seperti ini, enggak ada niatan untuk ge pantes-pantesan, enggak ada. Malah rasane kemeringet ya. Ngerti ta enggak jamaah iki engko? Jangan-jangan aku iki dolim nang jamaah gitu, Pak. Iku mikirno nasibe umat. Ya gak dadi wong umat-umaten. Umat-umaten, sapa umat-umaten? Wis sembayang kepengin oleh ganjaran iku umat-umaten iku. Iku lho gak umat-umaten sehat beneran, gak arep ganjaran aku. Ya apa? Ya dolek ana kono sing ganjar. Nomor satu, Allah tidak ada duanya. Allah itu mek siji, Allah itu cuma satu. Tapi jangan lupa tidak menggunakan hitungan. Oleh karena itu besok kalau kita itu mau sakaratil maut dihadapi oleh syaitan atau iblis, aku pangeranmu sing duwe sifat wahdaniyat. Delok sak donya sing duwe sifat wahdaniyat sapa? Ya aku iki pangeranmu. Bagi orang yang sudah makrifat tidak akan menang salbia yang disampaikan oleh iblis. Kalau sampai sudah makrifat, tak ada menang setan atau iblis. Ajak sampai sampai tergelincir. Pemberitahuan bahwa Allah tidak ada tepinya. Loh ngene Pak, berguna YouTube. Pemberitahuan bahwa Allah tidak ada sudutnya, tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya. Makanya besok panjenengan dihadapi oleh syaitan. Syaitan itu ada tepinya, Pak, seperti ini. Ono pinggire, ibarat benda ono pinggire syaitan iblis. Besok kalau kita dihadapi dalam sakaratil maut, ada tepinya gini. Jangan percaya. Kalau Allah enggak ada tepinya, makanya melihat Allah enggak bisa diringkas. Wa min bu'ayan durabil absori. Lakin bila kaifin walan khisori. Allah penang didelok, tapi deloke gak iso meringkes, tapi melihatnya tidak bisa diringkas karena besar. Kalau kecil diringkas bisa loh, kelihatan semua bisa diringkas. Tapi datanya Allah gak bisa diringkas karena satu besar, dua wasiun. Wasiun artinya adalah luas. Itu huruf satu Pak Lam itu artinya seperti itu. Kita jarang loh Pak ngaji kalimat tauhid dikupas satu persatu, jarang. Makanya banyak orang nggak tahu kepada Tuhannya karena ngajinya nggak dikupas. Yang diterangkan biasanya yang gampang-gampang, ini enggak, yang sulit malah yang saya terangkan. Entah jenengan sampai berapa persen nyaut keterangan ini dalam satu pertemuan malam hari ini Pak, saya nggak tahu. Yang penting saya harus kontrol diri, volume saya terhadap pengertian itu berapa, terus jenengan nyerapnya berapa. Itu makanya di sekolah dituntut juga sampai pirang persen daya tangkapnya anak dari gurunya. Enggak, untung mulai kita dididik ambek negara. Ya walaupun di pensiun, ono sih nggak di pensiun apa Pak? Ya makrifat. Oh, pikun kasaman kiapan 30 tahun sing kepungkur. Pensiunnya kapan? Juga ada. Jabatan yang asli itu makrifat kepada Allah, enggak ada pensiun, malah nang kuburan digawa pisan ilmune. Jadi jangan sampai nggih pulang dari dunia ini kembali ke arah Dzatullah lagi. Jenengan kan dulu kan dari dzat keluarnya. Sekarang ya di dalam zat, besok dimasukkan lagi dalam zat.
itu hakikat. Kalau syariatnya dulu alam arwah, sekarang alam dunia, besok alam barza, itu syariat. Dulu saya di dalam zat Allah, sekarang juga di zat Allah. Kembali atau mati juga di dalam zat Allah. Makanya orang mengatakan bahwa jumpa Allah menunggu meninggal dunia dulu itu salah. Jangan diteruskan ya bilang seperti itu. Petuk Allah kudu mati dhisik. Buktinya saya masih hidup kok petuk. Ngono apane? Yo urip iki diakoni mati, cek gak gede rumangsa. Berarti nomor 1 hubungan dengan sifat nomor berapa? Tadi saya bicarakan fakta. Nomornya kok. Wakdania nomor 6. Nggih. Nomor 6. Ya, wakdania kan nomor 6 ya. Nomor 1 itu berhubungan dengan sifat nomor 6. Itu namanya sifat salbiyah, Pak. Jadi besok kalau ada syaitan seperti itu, syaitan ada tepinya, jangan diakui kalau itu Tuhan. Jangan kalau tidak mengakui lalu kemudian meninggal dunia, maka husnul khotimah. Tapi kalau kita mengakui setan sebagai Tuhan, terus tidak akan lama lagi meninggal dunia, maka dinamakan su'ul khotimah. Ini bahaya, Pak. Makanya, maksudnya itu kalau nggak ngerti sifat 20 itu bahaya, gitu, terutama salbiyah loh. Nah sekarang yang nomor 2 itu tadi kan berhubungan dengan nomor 6. Sekarang nomor 2-nya ini apa ini? Alif tegese mokal lamun Allah iku ana tunggale. Alif setelah lam kan alif, ya. Sing kalimat lain lah, Pak. Setelah lam kemudian kan alif. Nah, alifnya nih saya maksud itu artinya adalah mokal. Mokal itu apa? Tidak mungkin terjadi kalau Allah itu ada duanya. Berarti cuma 1 kan? Nah, berarti yang nomor 1 berhubungan dengan sifat wajib nomor 6. Yang nomor 2 itu berhubungan dengan mokhal nomor 6. Berarti 1 dan 2 terangkan wajib yaitu nomor 1 nomor 6 yaitu sifat apa? Wahdaniyat. Wahdaniyat nomor 1 dan 2 loh ya, berarti berhubungan dengan sifat wahdaniyat. Sudah jelas semuanya bahwa Allah tidak ada tepi loh. Orang YouTube juga enak mendengarnya itu, Pak. Allah kan pinggir ya, nggak ada tepinya. Kalau orang-orang sana nggak kenal bahasa Jawa, ya saya terjemahkan. Ini sih nggak kenal bahasa Jawa siapa, Pak? Pak Idris mengenal, Pak Sawiyan mengenal, bahasa Jawa loh mengenal. Si Pak Hasim itu tambah mengenal. Apa? Oh, sono tukang. Oke. Oleh karena itu para pendidik, guru-guru kan harus jelas keterangannya, gak harus tauhid seperti ini. Saya ngaji syariat gak tauhid itu juga jelas loh, Pak. Kalau gak jelas itu dolim namanya muridnya, harus jelas. Makanya kita juga jangan sampai merugikan orang, dolim. Apalagi kedaulatan meninggal dunia nggak tahu Allah, dolimul li nafsi, dolim nang awake dewe. Nomor 3 sekarang huruf kalimat tauhid yang nomor 3 adalah apa? Alif. Ilaha ya dia. Nah, ilaha kan alif kan yang awalnya apa? Ilaha kan alif. Alif namanya alif isbat irodat. Artinya adalah semua itu tetap karena Allah. Kabeh iku tetap kersane Allah. Contoh sekarang, Mbak. Kalau kita sakit lalu kita berobat. Loh kok sembuh? Bukan dari obat. Itu dari kehendak Allah. Lah kehendak iku kersa. Ya kehendak. Kita kan pernah sakit, ya langganan malah. Kok tahu loro, ya malah langganan malah. Sakit apa misalnya sakit mata, akhirnya ada dorongan kontu kuwo loh tuh. Tapi kalau memang nanti sembuh, jangan dianggap dari obat tersebut kita syirik. Jangan anggap dari adamnya obat.
Amin anggap dari hilangnya obat. Semua itu berarti kehendak Allah, bukan kehendak obat. Kita lapar, tetap kita makan. Kenyangnya bukan dari makanan, tapi adalah dari Allah, yaitu nomor 3. Artinya seperti itu, Mbak. Ngajak keselamatan nih, tauhid ini, bijaksana. Makanya Al-Hakim, Allah itu Al-Hakim adalah zat yang bijaksana. Jadi nomor 3 ini berhubungan dengan sifat nomor berapa, Mbak? 8 namanya iradat. Artinya kehendak kan? Kehendak. Siang jadi malam, kehendak Allah. Malam berubah jadi siang, kehendak Allah. Anak belum sekolah, bodoh umumnya. Setelah selesai sholat, dia pandai. Pandainya bukan dari sekolah, adalah dari kehendak Allah. Karena Allah punya sifat nomor 8. Orang-orang matur nuwun ini, Pak. Adanya ngaji, ada kemudahan di dalam cara mengajinya. Ngaji di rumah cukup. Ajak ketepaan zamane wis maju pisan, TV-ne ombo-ombo didelek kok tembok. Ana YouTube ya. Sak jaman saiki lho sing gede-gede ombo-ombo lho. Nggih tapi aja enak-enak iku sampean diuji ambek Allah sampai di mana diberi rezeki lalu bisa beli TV. Apa ndolek pesugihan terus saya ta. Nontoke lho. Ya duwe akeh gak usah nyebut gawe ngono. Itu nomor 3 ya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan memberi kehendaknya muncul bahwa dengan adanya elektronik seperti ini, kemajuan seperti ini memudahkan kita. Itu adalah sifat nomor 8, adalah sifat iradat, kehendak. Kemudian nomor 4, lam nafi mujtahid nakira, tegese sing hati-hati aja ngalap pangeran akeh-akeh. Nah, contohnya gini. Tadi saya kembalikan kepada sakit aja. Kalau kita sakit dan orangnya tidak kenal pelajaran tauhid, paling-paling menilainya itu dari obat. Tidak. Orang tauhid menolak, bukan dari obat. Kalau mengakui bahwa yang menyembuhkan dari obat, berarti menuhankan obat. Nah, sing hati-hati. Makanya di sini pesan, sing hati-hati, ojo ngalap pangeran akeh-akeh. Obat jadi pangeran bulian. Tapi nggak terasa kan? Kita sembahyang melihat kepada kambal, berarti menuhankan kambal. Wis konangan kabeh. Bagaimana, Pak? Saya nggak boleh. Ya boleh. Tapi jangan sampai melihat kambalnya. Tapi lihatlah sebelumnya. Ini keterangan Loman, Pak, keterangan Jawa niki. Keterangan Jawa, gak keterangan medit. Makanya saya pesan kepada dakwah-dakwah agama, dai maksudnya. Kalau jamaahnya itu jangan dibimbing cuma syar'i saja. Diarahkan bagaimana jamaah saya ini mengerti Allah. Jangan hanya diberi pengajaran saja. Bagaimana ini nanti di alam kubur gak disiksa. Harus mempunyai penemu, punya pendapat seperti itu. Nah, kalau mau pelajaran sebagaimana apa yang disampaikan akeh nek ngono ae. Punya anak juga gitu. Bagaimana anak ini besok hidupnya layak di akhirat gitu. Guru-guru agama, guru-guru umum juga gitu. Bagaimana anak didik nanti atau besok hidupnya layak di hadapan Allah, bukan layak di hadapan negara, bukan layak di hadapan dunia, tapi layak di hadapan Allah. Sampeyan yo apa isane arek go kubur gak kena siksa. Seperti itu pemikiran saya tuh gitu, Bang. Makanya enggak urusan duniawi yang saya kejar. Kayak uang pirang miliar dikon leren ngaji tauhid gak gelem kula. Dicukupi model ya apa gak? Aku gak butuh seperti itu. Gak keloyongan kaudanan kejagul-kejagul. Gak apa-apa. Ini gak wong manja ngaji tauhid. Terus keterangan berikut, jadi jangan sampai menuhankan benda. Kalau misalnya lagi ada rasa manis misalnya, tapi kita jangan
Jangan sampai punya pendapat bahwa manisnya dari gula. Kalau dari gula terus hati sampean tidak ada pengertian mukasabah, maka jangan menuhankan gula. Ini dimaksud seperti ini. Sing hati-hati aja ngalah pangeran akeh-akeh. Keterangannya seperti itu, Mbak. Cara menyampaikan seperti ini. Kalau nggak ngaji tauhid, kadang-kadang saya lupa, nggak saya sampaikan. Urut ngaji ini, Mbak. Coba kejanggalan apa, Pak? Nomor 1 sampai 4. Barangkali belum nyampe kepada 12 huruf loh. Oke, belum tentu selesai nanti, Pak. Keterangannya apa? Keterangannya banyak, tapi alhamdulillah masih lama ini. Alhamdulillah insya Allah selesai nanti. Masih lama. Ada pertanyaan sih? Kalau nggak ada ya saya teruskan. Jadi jangan sampai gini nggih, jangan sampai asin dari garam nggih, itu menuhankan garam jenengan. Jangan sampai manis dari gula. Kalau sampai nanggap manis dari gula, itu berarti menuhankan gula. Jangan sampai sembuh dari penyakitnya dari obat, itu sama dengan menuhankan obat. Dipesan oleh nomor 4. Hati-hati aja ngalap pangeran akeh-akeh. Makanya nggih. Maksudnya biasanya elek-elek nih, contoh sing bayi-bayi itu kalau misalnya ya, yang apanya, Mas? Contoh kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kecelakaan nggih. Bisa lo ya, pasti kagak bisa lo ya. Kalau kecelakaan maksudnya orang dewasa apa kecil? Kita itu kecelakaan. Nggih. Oh, itu caranya gini. Memang orang kecelakaan itu kan semuanya secara syariat kan dari orangnya. Hakikatnya kan dari Allah. Ya tapi kita harus berusaha secara syar'i. Misalnya kita tuh jalan di jalan raya misalnya ya, dibeli teleler tetap minggir. Tapi kok masih kecelakaan? Nah itu kehendak Allah. Tapi kita syariatnya harus digarap dulu. Setelah itu tawakaltu ala Allah. Berarti kecelakaan dari Allah. Benar. Semua kehendak Allah. Tapi jangan-jangan habis kecelakaan lalu ada hikmah di belakang itu. Gak ada. Allah menjadikan manusia itu dicelakakan tanpa ada imbalan. Gak mungkin. Gak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tadi saya contohkan, orang waktu sembuh gak ada greget untuk ngaji tauhid, baru dikasih sakit. Akhirnya dia sembuh, sadar dia. Berarti sih maresno Allah. Sadar dia. Itu sebagai contoh remeh loh Mas. Jadi orang kecelakaan maksudnya itu dari Allah apa dari orangnya gitu tak? Dari Allah. Dari Allah. Siang dan malam berganti dari Allah. Orang perutnya kenyang, asalnya lapar, terus makan sesuatu tersebut, kemudian laparnya menjadi kenyang, itu dari Allah, bukan dari makanan. Kalau kita mengakui dari makanan, maka kita nyata bahwa menuhankan makanan. Dari Allah semua, Mas. Karena sebelum ada apa-apa Allah sudah tahu. Lauhim Mahfuz sudah ada rekaman studio rekaman dunia. Sekarang tinggal mempraktekkan seperti halnya Lapindo. Lapindo kan? Nah, itu kan tidak Allah. Siapapun orang canggih, orang pinter nggak akan bisa menyelesaikan Lapindo kalau tidak Allah sendiri yang menyelesaikan. Allah mencoba supaya manusia berdoa semuanya. Tahun kapan? Tergantung sampean berdoanya sampai di mana. Itu. Ye. Kalau itu ada pertanyaan. Yang mana, Pak? Kerusakan bumi itu akibat tangan manusia. Oke. Loh, bukan buminya, Pak. Mudorotnya. Istilahnya konteksnya dengan kehendak Allah itu apa semua itu kehendak Allah, tapi yang punya niat itu dari tangan-tangan manusia. Kehendak Allah itu ada dua. Yang satu dimiliki Allah sendiri, yang kedua diberikan kepada manusia. Contoh, kita misalnya kehendak Allah dengan diberikan kepada manusia. Kita diberi umur oleh Allah 60 tahun. Lalu kita merubah sendiri ulah tangan manusia, melumah rel kereta api. Kira-kira dituruti apa enggak? Belum usia 60 padahal. Dituruti kan?
Nah, seperti itu. Ya kuduharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Contoh, Allah menjadikan gunung. Terus manusia menguntungkan diri sendiri, akhirnya pohon-pohonan ditumbangkan, dipukuli atau diputuskan ya. Seperti itu. Akhirnya jadi longsor. Itu dari ulah tangan manusia itu. Nah, yang dimaksud seperti itu, Allah sudah rapi, sudah gunung pasti dikasih tanaman oleh Allah supaya nahan air dan nahan longsornya tanah. Jadi manusia mencuri kayu misalnya, ditebangi. Bagi dia dikira gak ada resiko, tapi resikonya longsor. Itu dharul fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tangannya menungso. Gak ada kontras, Mbak. Kalau jalurnya ngerti keterangan dong ya. Enggak, enggak ada. Semua itu dipersiapkan untuk manusia. Cuma manusia ini merusak apa enggak? Kalau manusia merusak itu dari ulah tangan manusia sendiri, akhirnya dia merubah nasib. Kehendak Allah dirubah. Karena Allah tidak akan merubah nasibnya manusia sebelum manusia sendiri merubah kepada nasibnya sendiri. Itu memang. Termasuk yang bunuh diri, bunuh diri termasuk merubah. Tapi Allah karena Allah fadl dituruti, Mas. Sudah nggak bisa dituruti. Misalnya kita dijadikan orang kaya dari Allah, ditakdir kita itu kaya. Tapi kita malas bekerja. Ya nggak jadi kaya. Ya, malas bekerja, ngantongi tangan dari wong kene. Ya nggak jadi kaya. Berarti Allah mentakdirkan kamu jadi orang kaya, tapi nggak mau bekerja. Oh, berarti kan ngerubah. Kalau manusia merubah, Allah ikut merubah. Ini yang saya maksud bahwa manusia itu ditaati oleh Allah. Allah taat kepada manusia, bukan manusia taat kepada Allah. Nah, kalau Allah jadi Tuhan, kemudian taat kepada manusia, mbok yao manusia. Lebih dari itu, Allah nggak taat nang menungso. Contohnya dia umur swida, umur 45 bunuh diri, dituruti kan? Nah, seperti itu, Mas. Asik keterangan tauhid itu memang. Jangan terus nggak apa-apa. Ini memang saya kasih kesempatan. Besok malah banyak, Pak. Ada orang banyak loh di daerah lain, di daerah kabupaten lain. Saya siap hadir. Untuk jamaah YouTube saya kasih tahu, silakan di masjid atau di langgar takmir Anda suruh berkumpul, lalu datangkan saya. Pertanyaan apa saja akan saya jawab. Asalkan saya sehat, bisa hadir, alhamdulillah. Jamaah YouTube saya kasih tahu, silakan walaupun nggak ngaji tauhid, tanya jawab pun saya juga senang. Saya menjabarkan seperti ini senang, Pak. Kalau ada orang punya greget dong, siapa tahu nanti ada hidayah. Apa janggalnya dari mana kira-kira? Alhamdulillah ya. Nah sekarang nomor 5 ya, saya lanjutkan ya. Nomor 5, ha isbat akadiyah tegese tetap suci zate Allah. Nomor 5, ha isbat akadiyah tegese tetap suci zate Allah. Oh iya. Suci ku nemen sijine, Pak. Katakanlah suci ku nemen sijine bahasa wong kene ya. Ya nemen sijine, nek siji gak temen niku kena diitung. Nek nemen sijine malah gak kena diitung. Iki lak siji lah, Pak. Tapi kan kena diitung. Kan bisa diitung toh. Iki siji. Tapi nek suci gak kena diitung. Nggih, suci tambah nemen. Pun asem ora bedane antara siji sampai suci. Kok cara wongku oleh pirem, oleh situ, iki enggak, oleh mek sapa iki, oleh mek sapa itu ndil. Iku ngomongi ngono iku. Nggih seperti itu, Mas. Ada kata-kata satu, ada yang lebih dari satu itu maksudnya itu nemen saking sijine sama gak kena dihitung. Nek siji tok jek kena dihitung. Nah orang-orang itu tahu Allah itu satu, tapi anggapannya masih dihitung. Tapi bagi orang tahu Allah itu satu benar, tapi ketahuilah bahwa Allah nggak bisa dihitung. Ya Anda harus tahu kepada sifat wajib nomor 6, yaitu tadi apa sifat apa? Nah, wahdaniyat. Yang hati-hati, Pak, ini dibuat alat oleh iblis. Iblis itu
bagaimana iman kita itu rusak. Makanya salbiyah itu artinya merusak. Lalu sekarang jenengan nggak seberapa dirusak. Sebenarnya dirusak tapi kita nggak tahu. Buktinya kita sembahyang yang melihat sajadah itu dirusak sudah. Dirusak, melihat kambal, melihat keramik, melihat dinding, melihat rokok atau mukenanya teman, melihat punggung, itu dirusak kita itu. Jangan mau dirusak. Nah, caranya bagaimana? Ya sebelum sembahyang kita menyiapkan dat dulu. Datnya Allah kita siapkan dulu. Gak berarti tadi gak ada diadakan yoga. Kok nampaknya kau disiap ngene. Enggak. Datnya Allah kita pandang dulu. Setelah itu takbiratul ihram itu supaya enggak menuhankan kambal, supaya enggak menuhankan sajadah, supaya enggak menuhankan mukena gitu. Supaya enggak menuhankan dinding. Ini banyak orang yang nyembah bangunan tiap hari, datangnya ke langgar, datangnya ke masjid, tapi sembahyangnya melihat dinding, melihat kambal seperti ini. Ini saya kira kambal nggak seberapa baik ini. Umpama kayak model kayak Madinatul Munawwarah, ya tambah melolong nang ngene. Kambal terus saya, gak menuhankan yang lain nih memang. Nah ini alif isbat waktu hidayah. Alif isbat akadiyah ya tegasnya tetap suwiji date Allah. Itu adalah yang nomor 5. Silakan di bawahnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6 alif isbat hidayah tegasnya tetap siji tetap pituduhe date Allah. Kita ulang lagi. Nomor 6 alif isbat hidayah tegese tetap pituduhe date Allah. Nomor 7 lam nabi ubudiyah tegese ora ana sesembahan saliyane date Allah. Nomor 8 alif mokal lamun ana sesembahan saliyane date Allah. Nomor 9 alif isbat waqdiyah tegese tetap suwiji sifate date Allah. Dan saya terangkan dulu yang nomor 6. Huruf yang nomor 6 dari kalimat tauhid adalah alif. Alif isbat hidayah. Tegese artinya tetap petunjuk dari Allah. Petunjuk dari zatnya Allah. Contohnya gini Pak, nomor 6 ini. Sampeyan kan belum ngaji tauhid, belum tahu Allah. Terus ngaji tauhid, besok ada kuota menyelesaikan satu sistem kredit semester. Akhirnya dengan kataman terus tahu Allah, yaitu nomor 6. Nomor 6. Jadi tetap pituduhe dadi Allah. Jadi orang yang tidak tahu Tuhan terus ngaji tauhid, terus tahu Tuhan, itu yang memberi petunjuk Allah, bukan saya. Nah, kayak gitu. Yang memberi petunjuk bukan gurunya, adalah Allah. Itu nomor 6. Pun jelas ya. Nomor 6. Yang beri petunjuk bukan gurunya, yang beri petunjuk adalah zatnya Allah. Ya buktinya jenengan belum sekolah nggak pandai. Sekarang setelah sekolah ya lumayan pandai. Belum ngaji nggak ngerti Allah. Besok kalau sudah menempuh satu sistem kredit semester, baru besok berjumpa atau ngerti kepada Allah. Yang menjadikan ngerti siapa? Allah. Allah bukan Gus Umar kan? Bukan gurunya. Gak boleh. Makanya saya ini ulama yang paling rendah. Lah rendah kalau berilmu dan ilmu hikmah sebanyak 4 itu, maka berubah nama menjadi hukama. Hukama itu orang dari bawah. Dari bawah. Orangnya itu enggak gede rumangsa. Orangnya itu paling bawah. Nah, kalau kaca-kaca ulama enggak.
Makanya di YouTube itu banyak ulama yang ceramah, pinter ceramahnya, tapi gak ro pangeran. Ya enggak semuanya, paling ada orang 100 cuma 1 lah yang ngerti. Lainnya itu cuma pinter ceramah gitu. Kalau saya enggak, buktinya saya ceramah yang enggak banyak dalil, hanya sekedar dikit itu cok. Supaya enggak jadi orang bodoh susun-susun. Terus iso dalil gak harus sing duwe dalil, iso maca Quran gak harus sing duwe Quran, iku bodoh pol-polan, bodoh susun-susun. Itu adalah nomor 6. Yang nomor 7, lam nabi ubudiyah, tegese ora ana sesembahan saliyane dati Allah. Lho, dadi nek sama sembahyang nyembah zat, gak boleh nyembah Allah. Untuk jamaah YouTube saya kasih tahu semuanya, enggak pandang bulu ya, sesuai dengan huruf kalimat tauhid nomor 7 bahwa Allah tidak boleh disembah. Yang boleh disembah itu zat, karena Allah itu asma, bukan Tuhan, tapi adalah makhluk al-kaun. Yang disembah itu adalah zat. Loh. Nyembah sakliyane dzate Allah gak oleh. Lam nabi ubudiyah, nabi itu menolak, Pak. Lam nabi jangan menolak. Lam nabi itu artinya menolak. Lam nabi ubudiyah tegese ora ana sesembahan saliyane dzate Allah. Berarti Allah yang asli adalah zat, kemudian Allah yang palsu adalah asma Allah. Masuk YouTube, Pak. Enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa. Ngaji bener. Kalau orang menyalahkan, saya tuntut. Dari mana salahnya? Saya tuntut, mak saya kejar. Ini banyak orang-orang bertanya, enggak saya balas. Kalau saya balas malah megap-megap ya. Orang tanya 5, kalau saya balas 5 lagi, dia tambah gaungap. Ono sing takon, para ulama takon tak jarno. Kon tak kei pertanyaan 5 gak bisa jawab kon. Oke. Banyak orang takut ini, Pak, dengan adanya ngaji tauhid yang sudah nayang pada YouTube. Banyak orang takut. Takutnya itu ya, waduh, nek ngene aku yo apa iki? Takut ngenai apa awake dhewe-dhewe. Polane kuwatir konangan, ya konangan temen nek tauhid dikedet. Terus nomor 8, alif mokal lamun ana sesembahan sakliyane dzati Allah. Gak mungkin ana sesembahan sakliyane zat. Cuma zat saja yang disembah. Selain zat tidak boleh disembah. Makanya tidak boleh nyembah Allah. Kalau Allahnya Allah tulisan, kalau Allahnya Allah suara, kalau Allahnya Allah asma, berarti enggak boleh nyembah asma. Nyembah asma, nyembah tulisan apa sampai nyembah bahan galangan lah. Bahan galangan jadi bentuk lafaz Allah yo kena. Ya kena. Nah, nomor berapa? 8 ya. Nah, mokal nomor 8, mokal lamun ana sesembahan sakliyane dzate Allah. Berarti yang disembah cuma zat, Allah tidak boleh disembah. Nomor 9, alif isbat waqtiyah, tegese tetap suci sifate dzate Allah. Pak, sifatnya Allah sebanyak berapa? 20 kan? Yang punya berapa? Nah, gitu. Sifat wajib sampai mutakaliman kan 20. Terus yang punya cuma berapa? 1 kan? Nah, itu benar nomor 9. Nomor 9 alif isbat waqtiyah, tegese tetap suci sifate dzate Allah. Jadi sifat 20 itu namanya 1. Karena yang punya cuma 1. Nek sifatnya 20, empunyanya 1. Kita baca nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 10, lam isbat ta'dim. Tegese tetap keagungane sifate dzate Allah. Nomor 11, lam mokal lamun dzate Allah iku ora agung. Nomor 12, ha isbat hawiyah, tegese
tetap suci kejembarane dati Allah. Nah, saya usahakan selesai Pak ini Pak. Saya usahakan selesai. Jadi satu bab huruf kalimat tauhid melulu nggih. Melulu. Nomor 10 lam isbat ta'zim tegese tetep keagungane sifate dati Allah. Agung itu terhormat. Agung itu besar. Nah nek akbar itu besar, nek kapane agung besar. Seperti itu ngomongnya. Agungku gede, nek akbar iku gede, nek agungku gawedhe. Nah, ngono ngomong iku lho. Wedondang. Buktine sampeyan nek ngomong nek gak ngono gak enak. Ora iku merasane apa? Pahit, pahit wae. Ya apa? Iku mang kecut ngomongnya gak ngono. Gawedhe. Iku adim namanya Pak. Jadi Allah itu ya akbar, ya adim. Tapi besar mana akbar dengan adim? Besar adim. Nah, adim itu memang terlalu dalam muka sapa itu. Kalau akbar itu muamalah, makanya kalau takbir tetap saja Allahu Akbar. Orang umum supaya mengena. Kalau kita rubah Allahul Adim, ya gak apa-apa, tapi rasanya kok gak enak. Nggih ngomongnya lho guys sok ber Allahu Akbar gak enak. Nomor 11 adalah lam mokal lamun dati Allah iku ora agung. Gak mungkin nek dati Allah gak gawedhe gak mungkin. Sama-sama Pak, langit sebanyak 7, bumi sebanyak 7, kalah besar dengan dat. Semua yang ada di langit, bumi dan isinya kalah besar dibanding dengan dat. Sekarang pertanyaannya, lebih besar mana aras dengan dat? Benda besar dat ya. Makanya nggak boleh orang ceramah bahwa Allah di aras, nggak boleh. Karena aras di dalam dat, bukan Allahnya di dalam aras. Konangan tauhid, konangan ini ya saya aib Pak. Seperti ini. Aras itu saya umpamakan sopir. Kemudian ada itu saya umpamakan mobil. Mosok mobil di dalam sopir. Ngomongi wong gendeng ya. Makanya ana wong ngomong Allah gua ares kono, ngomongi wong gendeng iku. Ku nek semerapa? Mosok ana mobil kok jerone sopir. Ya sopir kok jero mobil berarti ares di dalam zat Allah. Kalah kabeh wong-wong nek pelajaran tauhid. Wis ro kabeh. Ngono ngomong Allah ku ares. Sawangane wong sing gak ngerti tauhid, Allah ku jerone ares. Apa gak menuhankan yang lain iku? Oh, menuhankan iku. Wis pokoknya langgar nang masjid salah kabeh. Iku mang Allah ku jero ares. Wah, ares ku jero zat lho. Apa maneh al-masjidu baitullah, nampaknya bagi orang yang tidak pernah bertauhid bahwa Allah di dalam masjid. Kalau menurut tauhid malah masjidnya di dalam zat Allah gitu Pak. Malah ya opo ngene iki. Tinggal satu. Nomor 12. Ha isbat hawiyah. Tegese tetep suci kejembarane dadi Allah. Dadi Allah ku siji Pak, tapi jembar. Contoh saking jembare gak kena diameteri, kira-kira meja ini bisa dimeteri enggak? Karena enggak luas, sempit ini. Makanya dimeteri bisa. Terus sekarang orang-orang dunia, siapa yang bisa meteri datnya Allah? Berapa meter, berapa senti? Gak bisa. Gak bisa. Nah, oleh karena itu pelajaran tauhid adalah benar. Yang salah siapa? Yang salah yang tidak bertauhid. Quran benar. Yang salah siapa? Orang yang tidak tahu yang punya Quran. Surga benar. Yang salah siapa? Orang yang tidak tahu kepada yang punya surga. Kita mengharapkan ganjaran benar. Yang salah siapa? Orang yang tidak tahu yang memberi ganjaran. Salah kabeh. Demikian untuk jamaah semuanya, baik lokal maupun internet atau YouTube, bahwa pada malam hari ini adalah jam terakhir untuk cabang 11 KBD Gresik. Barang siapa yang ingin mengikuti ngaji
yang tidak jauh silakan menghubungi kami. Pada awal tadi sudah saya bacakan tentang nomor WA. Demikian apa Ibu yang dapat kami sampaikan untuk materi kedua. Cukup Pak, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qalbi kama nawwara qalbu sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' ilmi kama anfa'a ilmuhu sayyidina Muhammad. Allahumma asbir sifati kama sabara sifatu sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.